Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Bengal of Avalor. Ya, hari ini kita akan membahas video ciri-ciri kucing yang cacingan. Jadi kucing yang cacingan itu kita nggak bisa tahu teman-teman. Tiba-tiba kita udah tahu yang pas kucing kita udah masa kritis saja. Makanya untuk meminimalisir yang terjadi yang tidak diinginkan, makanya kita harus mengetahui ciri-ciri kucing cacingan tuh gimana aja sih, karena cacingan pada kucing itu bisa mempengaruhi bentuk fisik dan kesehatannya teman-teman. Jadi bisa bikin kucing juga mati, bisa. Jadi kucing cacingan tuh jangan dianggap remeh. Oke, ciri-ciri kucing cacingan yang pertama itu adalah badan mengurus, perut membuncit. Jadi kalau teman-teman punya kucing yang badannya kurus tapi perutnya buncit, nah itu teman-teman harus mulai waspada. Bisa jadi karena itu ada cacing di dalam perutnya, dan setiap makanan yang dimakan sama kucing ya nutrisinya diambil oleh si cacing, makanya badannya kurus tapi perutnya buncit. Yang kedua adalah sering haus, minum yang berlebihan. Ini ciri-ciri kucing cacingan yang kedua ya. Jadi kucingnya itu kerjanya minum terus tanpa menyentuh makanan. Nah ini teman-teman harus waspadai juga. Mungkin kalau teman-teman sudah bisa ngelihat kucing teman-teman yang sering minum, ya itu mulai diwaspadai, karena itu bisa jadi gejala cacingan. Oke. Yang ketiga, perubahan warna kotoran. Perubahan warna kotoran yang dimaksud di sini itu adalah biasanya kan kalau kucing itu pupnya itu antara warna coklat tua, coklat muda, atau coklat terang. Pokoknya intinya coklat. Kalau sudah berwarna putih, wah itu sudah mulai memasuki fase yang sedikit kritis teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah ngeliat kucingnya pupnya warna putih, itu teman-teman harus langsung bawa ke dokter hewan yang terdekat ya, untuk konsultasi bagaimana penanganannya. Mungkin yang pup warna putih ini teman-teman mungkin bisa mengartikan kayak gini. Jadi di sini juga pernah dulu ya, sebelum gua tidak terlalu mengetahui pengetahuan tentang kucing, pernah yang kucing cacingan pupnya itu putih itu kayak apa ya? Jadi yang keluar tuh kayak busa-busa gitu loh, terbusa tapi putih. Nah itu sebenarnya itu cacingan teman-teman. Yang keempat adalah muntah-muntah. Jadi kalau kucing teman-teman mulai muntah-muntah, itu pasti ada sesuatu di dalam perutnya, karena ususnya sudah tidak bisa mencerna makanan yang masuk, makanya dia muntah-muntah. Itu juga termasuk dalam fase kritis ya teman-teman. Itu udah termasuk dalam fase kritis. Makanya sebelum kritis kita harus meminimalisir biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah adanya cacing pada feses. Feses itu pada pupnya. Jadi itu yang udah kelihatan banget, adanya cacing pada kotoran atau pupnya kucing. Jadi mungkin teman-teman kalau habis membersihkan pupnya kucing itu, teman juga bisa ngecek ya. Ngecek itu biasanya cacingnya itu kecil-kecil, putih-putih agak panjang. Nah itu biasanya langsung kelihatan ya di pupnya kucing yang dikeluarkan kucing. Nah itu juga udah agak riskan juga sih, harus langsung segera dikasih obat cacing. Oke. Dan yang keenam adalah penurunan nafsu makan pada kucing. Itu udah pasti teman-teman, karena kalau udah cacing yang menggerogoti dalam perut kucing itu udah semakin banyak yang kita nggak obati atau kita terlalu cuek sama kucing kita, nah itu pasti penurunan nafsu makan kucing itu kelihatan banget. Karena apa? Yang dimakan kucing itu semuanya diserap oleh si cacing, makanya badannya makin lama makin habis.
dan kucing juga jadi mulai lemas. Nah, ini udah fase sangat kritis kalau udah masuk ke penurunan nafsu makan yang udah nggak mau makan gitu ya. Dan ciri kucing cacingan yang ketujuh, bulunya rontok atau tanpa kusam. Nah, mungkin teman-teman bisa sekarang kalau bulu rontok tuh agak rancu ya, karena bisa jadi bulu rontok itu kucingnya birahi atau masa stres tuh juga bisa bulu jadi rontok, stres, birahi, atau kalau di betina itu lagi melahirkan, nah itu rontok. Jadi yang dimaksud bulunya rontok itu mungkin di sini sih gue belum pernah mengalami ya. Jadi dia lebih intensitas rontokannya tuh parah, yang bisa menyebabkan kebotakan. Nah itu tuh udah pasti cacingan teman-teman. Yang kalau teman-teman kayak halus gitu langsung banyak, nah itu udah pasti cacingan, karena nutrisi yang dimakan itu nggak masuk ke dalam tubuhnya kucing. Karena kan yang kita tahu dry food atau makan makanan yang lainnya itu berpengaruh ke bulu kucing. Nah itu salah satu ciri-ciri kucing cacingan. Yang kedelapan, gusi memutih. Jadi teman-teman bisa cek juga gusi kucing teman-teman apakah memutih. Nah itu kalau udah memutih tuh udah dipastikan itu cacingan teman-teman. Sebenarnya gusi memutih ini ya balik lagi ke nutrisi yang dimakan oleh kucing kita itu tidak tersalurkan sempurna buat badannya dia. Makanya cirinya itu kayak tadi ada bulu rontok, gusi memutih. Nah, gusi memutih ini ya pasti nutrisinya nggak tersalurkan ke dalam tubuh kucing kita. Oke teman-teman, mungkin 8 ciri-ciri kucing ini aja ya yang sudah yang pada umumnya terjadi pada kucing. Jadi teman-teman udah mulai cek tuh kucing-kucing teman-teman cacingan apa enggak. Nah penanganannya gimana? Nah, sebelum masa kritis, teman-teman udah mulai rutin ngasih obat cacing. Kalau gue kan dikasihnya Drontal ya. Jadi mulai umur kucing 3 bulan itu teman-teman udah mulai kasih obat cacing. Dan di repeat atau diulang setiap 3 bulan sekali. Tapi kalau teman-teman yang suka ngasih raw food atau makanan mentah, itu teman-teman harus sebulan sekali harus kasih obat cacing pada kucing. Karena kalau raw food itu kan kita tahu ya bakterinya itu pasti lebih banyak, dan kita nggak tahu ada cacing apa yang ada di dalam daging itu. Makanya sebulan sekali dokter hewan juga menyarankan ngasih obat cacing buat yang suka dikasih raw food. Dari 8 ciri-ciri kucing cacing ini, kita juga akan membahas cacing yang ada di tubuh kucing itu ada 3. Gua coba cek contekan dulu. Contekannya di sini. Jadi ada cacing nematoda. Nematoda merupakan jenis cacing gelang. Cacing ini dapat beradaptasi di air tawar, tanah, bahkan suhu yang panas. Cacing gelang dan telurnya keluar bersamaan dengan feses dan bisa bertahan hidup di tanah dalam waktu berbulan-bulan. Wow. Jadi cacing yang keluar dari pup itu dia bisa bertahan di tanah sampai berbulan-bulan, teman-teman. Makanya kalau bisa pupnya kucing itu kita langsung angkat, jangan dibiarkan terlalu lama, bahaya buat kesehatan kucing kita teman-teman. Yang kedua, cestoda. Cacing ini berbentuk pipih seperti pita. Jenis cacing ini biasanya berada dalam saluran pencernaan dan menempel pada usus. Saat keluar bentuknya menyerupai butiran beras. Wow, ini gue pernah lihat ya. Pernah lihat di orang-orang rescue kucing kayak butiran beras. Cacing ini masuk ke tubuh kucing saat ia tidak sengaja memakan feses kucing yang telah terinfeksi ataupun terbawa dari kutu. Wow. Jadi kutu dari kucing itu juga bisa menyebabkan kucing cacingan. Salah satu pengetahuan yang baru gue tahu juga nih. Oke, yang ketiga, trematoda. Jenis cacing ini dikenal dengan sebutan cacing isap. Cacing ini tergolong sangat jarang ditemukan pada kucing dan lebih sering ditemukan di hewan ternak seperti sapi. Oke, jadi yang ketiga ini sangat langka ditemukan pada kucing ya teman-teman. Jadi kesimpulannya mungkin 2 cacing ini yang sering kita jumpai di kucing, yaitu nematoda dan cestoda. Semua
penularannya melalui feses. Jadi intinya kebersihan itu sangat diutamakan ya teman-teman. Intinya cat room kita harus bersih, makanan buat kucing kita juga harus bersih. Ya, itu aja video kita hari ini teman-teman. Mungkin sedikit memberikan manfaat buat teman-teman yang ada yang nanya, Kak, ciri-ciri kucing cacingan tuh gimana sih? Nah, ini gue udah bikinin videonya. Sekarang teman-teman bisa ngecek kucing-kucing teman-teman yang ada di rumah itu ada nggak gejalanya yang gue sebutin dari 8 tadi. Kalau ada, langsung dikasih obat Rontal Cat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa untuk selalu disupport video Bengal of Avalor dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you and ciao.